Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, kembali lagi di Obrolan Budaya Produksi RRI Jambi. Kali ini bersama dengan saya Adis dan saya bersama dengan rekan saya. Bersama saya Vina, tentunya di hari ini Mbak Dis kita akan ngobrol ya bareng narasumber kita yang sudah datang di hari ini. Nah, tampaknya muda-muda sekali ya. Iya nih. Tuh. Tapi sebelum itu, apa tuh? Kita mau membahas tema obrolan budaya di hari ini Ya. mengenai perkembangan teater dan antusias Gen Z terhadap seni teater. Wah, ternyata tentang Gen Z. Iya, Kita termasuk Gen Z ya? saya ngerasanya Gen Z. Kok pakai perasaan sih? Betul, betul. Ya, menurut saya Vina, ini menurut saya, kalau seni teater ini termasuk salah satu seni yang tidak termakan zaman sepertinya ya. Kenapa seperti itu? Karena, Heeh. kelihatannya di seni teater ini sangat banyak masih banyak anak-anak muda yang berkontribusi. Betul, heeh, bahkan di salah satu kampus di Jambi pun juga Mhm. ada ya program Iya. studinya. Tapi kalau Mbak di sendiri pernah nonton teater sendiri atau belum? Kalau yang di Jambi kan ada taman budaya biasanya Betul kan sekali, teater. heeh. Sejujurnya saya belum pernah nonton teater di taman budaya. Serius? Nanti saya ajak nonton. Boleh, sering sih memang di media sosialnya begitu Betul. memang sering ada penampilan teater di situ ya? Betul, kayaknya di setiap bulan itu menjadi rutinitas, aktivitas mereka Di taman sepertinya. budaya memang? Oh, Betul, karena ada komunitasnya mungkin ya? nanti kita tanya kali ya. Boleh. Kalau Vina sudah pernah? Kalau nonton teater sudah pernah. Pada zaman dahulu waktu sekolah dahulu. Ya, tapi masih teringat sih, oh ternyata bermain teater seperti ini, menonton seperti ini, tapi saya lebih cenderung menonton bukan bermain Oh, teater. nonton teater. Kalau main Betul. teater belum pernah ya? Belum pernah. Oke, langsung saja Vina, kita karena sudah hadir di sini narasumber kita. Kasihan dianggurin. Iya, dari dosen ternyata loh Vina. Oh, begitu. Yang pertama nih ada Bang Ihsan Satria Irianto MSN sebagai dramaturg dan dosen teater. Apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Vina ada siapa nih? Selanjutnya ada Bang Tovan Gustiawan, MSN, ini sama dosen teater dan dari Prodi Sentra Tasik Unja ya, Bang? Betul. Oke, selamat. Bukan selamat ya, kok jadi selamat? Gimana kabarnya, Abang, hari ini? Membahagiakan sekali bisa hadir di sini dan terima kasih untuk RRI sudah mengundang kami berdua. Ya. Oke, seru sekali kita mau ngobrol di hari ini. Tapi mau dimulai. Ini tema kita perkembangan teater ya. Betul. Antusiasnya Gen Z terhadap seni Teater. Sebelum ke tema nih, karena kita kan awal-awal dulu ya Vina ya. Mungkin saya ingin tahu seni teater nih sebenarnya apa sih? Mungkin pertamanya dari Bang Iksan deh nih, sebagai dramaturg dan dosen teater di Universitas Jambi. Sebelumnya biar lebih akrab, mungkin kami akan memperkenalkan Oke, diri iya boleh. terlebih dahulu. Saya Iksan Satria Irianto. Saya kuliahnya dulu S1 S2-nya teater di Padang Panjang. Dan sekarang ditugaskan di program studi Sentra Tasik Unja sebagai dosen konsentrasi drama. Saya memulai karir berteater itu memang sejak muda, sejak SMA. Iya. Jadi ketika belajar di sekolah menengah, saya masuk eskul teater dan ternyata saya berpikir bahwa teater begitu berdampak pada diri saya. Iya. Akhirnya saya memutuskan memilih teater sebagai pilihan hidup. Pilihan hidup, langsung ke teater. Karena dari dulu ya, dari SMA ya, sudah terjun ke seni teater gitu. Kalau dari Bang Tovannya boleh nih memperkenalkan mengenai dosen teater Prodi Sentra Tasik Unja. Betul. Iya. Kalau saya juga sama, Iya. kami di dosen drama dan dulu saya kuliah di ISI Yogyakarta. Tapi bidang saya sebenarnya adalah stand up comedy. Jadi teater itu sangat luas dan salah satunya dialog dan monolog. Monolognya itu adalah stand up comedy. Nah, di situ kami juga belajar acting, lalu belajar bagaimana untuk personal branding dan segala macam. Lalu disitulah saya meyakini bahwa
untuk menjadi aktor dan belajar dari stand up dan banyak ya sekarang aktor-aktor komedi itu dilahirkan dari stand up komedian kayak gitu. Nah, ternyata nanti mungkin dibahas juga ya. Ternyata kegiatan dalam stand up komedi dan teater itu sangat sangat dekat cara belajar aktor Luas. kayak gitu. Iya. Dan sangat luas. Sangat berluas. berkaitan juga berarti ya, Ya karena stand up komedi itu bagian dari teater itu. teater. Kenapa stand up comedy itu berkaitan dengan teater? Jadi teater ini secara definisi Hah? sebenarnya kita bisa menyederhanakannya sebagai segala macam pertunjukan yang memuat 3 elemen utama. Yang pertama tontonan, yang kedua penonton, dan yang ketiga tempat pertunjukan. Jadi di mana tontonan dan penonton itu bertemu. Iya. Itulah kenapa istilah teater sering juga digunakan pada gedung-gedung pertunjukan, bahkan ke gedung bioskop. Jadi di mana tempat tontonan dan penonton bertemu secara langsung, itu bisa didefinisikan sebagai teater. Sehingga teater menjadi seni pertunjukan yang sangat luas. Itulah kenapa pada hari ini teater juga merambah kepada bidang-bidang yang baru seperti stand up comedy, bahkan pidato-pidato itu sudah bisa dikerjakan melalui seni-seni teater. Oh, semakin berkembang loh. Semakin berkembang karena memang pada hakikatnya seni teater itu sangat luas. Jadi awalnya dulu seni teater itu lahir di Yunani pada zaman dahulu Iya. sebagai ritual keagamaan. Di sana itu ada syair yang dinyanyikan, ada tariannya, ada dialognya, ada semacam khotbahnya, sehingga seni teater itu lahir sebagai seni yang kompleks. Itulah kenapa pada perkembangannya dia mulai merambah ke seni-seni yang lain. Iya. Bahkan di Jambi anak-anak teaternya juga menggeluti semacam musikalisasi puisi. Oh, Ya, betul. jadi merambah juga ke bidang-bidang musik karena memang seni teater adalah seni yang sangat luas dan fleksibel. Mungkin itu. Betul. Soalnya tuh Bang, sejauh ini yang saya ketahui ternyata musikalisasi puisi itu juga salah satu masuk di mata pelajaran untuk anak SMA ataupun SMK juga Bang, di bahasa Indonesia ataupun seni budaya gitu. Heeh. Berarti dia mencakup luas tadi Bang. Ya, Heeh. syaratnya hanya ada tontonan, penonton, dan tempat tontonan. Bahkan pedagang obat Iya. yang menampilkan semacam simulasi atau demonstrasi obatnya di pinggir jalan sudah masuk dalam seni teater. Promosi barang. Promosi barang. Promosi barang. yang karena di tepi-tepi jalan gitu ya, ada penontonnya dan ada Karena membutuhkan acting dalam menampilkannya. Itu sudah termasuk seni teater. ya, Tapi betul. kalau kita ngobrol kayak gini itu termasuk juga tuh bukan nih Bang? Ngobrol biasa. Kalau disaksikan penonton secara langsung, ya. Oh, heeh. Kalau direkam dan disaksikan kemudian hari, Iya. itu masuknya ke seni film. Oh, Itu the betul. live. Ya, karena ciri khas dari seni teater adalah ephemeral namanya. Ephemeral itu berlalu bersama waktu. Apa yang kita obrolkan hari ini tidak akan terulang pada besoknya. Itu ciri khas teater. Jadi penonton akan disuguhkan sesuatu yang terus baru. Walaupun pertunjukannya sama. Karena sesuatu pertunjukan jika ditampilkan berulang-ulang, Iya. tidak akan sama persis. Betul. Itu yang membedakan teater dan film. Oh, teater dan film ternyata membedakannya hal itu. Nggak berulang ya. Jadi kalau misalkan ada penampilan teater itu pasti cerita baru. Walaupun ceritanya sama, karena manusia ini pada hakikatnya, fitrahnya terus berubah, progres, sehingga pertunjukan pada malam ini dan malam selanjutnya akan berbeda. Dan nuansanya juga berbeda. Iya. Penontonnya juga berbeda. Itulah kenapa ciri khas dari teater adalah ephemeral. Selalu berlalu bersama waktu dan hadir dengan situasi yang baru juga.
Walaupun ceritanya sama, Walaupun pasti ceritanya ada yang baru. Iya, isinya ada yang baru, percakapannya pun juga ada yang baru ya Bang ya. Ya bedanya kalau film yang sama disaksikan berulang-ulang sama persis. Sedangkan teater disaksikan berulang-ulang selalu ada yang baru. Oh gitu. Apakah itu sama dengan drama, Bang? Menurut Abang Ihsan dan juga Bang Taufan? Kalau teater dan drama, Hmm? ini yang sering terjadi semacam kesalahpahaman. Iya. Karena terkadang orang menyatukan itu drama dan teater. Kadang definisinya jadi tumpang tindih dan kadang tertukar. Karena memang karena teater itu begitu jauh dengan secara masyarakat awam memahaminya, oh ini drama ini teater ini. Padahal membedakannya adalah teater itu induknya. Drama itu adalah salah satu anaknya. Iya. Seperti stand up comedy seperti yang Bang Topan jelaskan tadi, stand up comedy itu salah satu anak dari teater. Drama juga salah satu anaknya. Cirinya adalah drama adalah pertunjukan yang menggunakan karya sastra. Teks drama. Drama itu karya sastra. Sedangkan pertunjukan teater yang lain belum tentu berangkat dari naskah drama. Oh, berarti kalau drama dia mengacu pada teks naskah. Pada teks naskah drama. Oh, Jadi kalau itu. ada drama, seperti kalau di Jambi ini kan ada kesenian tradisional Abdul Muluk, itu terkadang aktornya tidak menggunakan drama. Tidak menggunakan teks drama. teks. Oh iya. Mereka tidak menghafal. Mm-mm. Mereka masuk langsung saja secara improvisasi mengeluarkan dialog-dialognya. Itu sudah melampaui drama karena sudah tidak menggunakan teks sastra lagi. Iya, iya. Nah, drama itu kenapa sering dikatakan sebagai teater? Karena memenuhi syarat tadi. Dia ada hadir sebagai tontonan, dia ada penontonnya dan berada di tempat tontonan. Itu yang membuat drama terkadang tumpang tindih sama teater. Padahal teater tuh induknya, Iya. drama anaknya. Berarti kalau drama memang dari naskah berarti ya. Ya, Terus kalau teater itu lebih ke improv. teater itu berangkat dari sumber apapun. Iya. Kalau dia berangkat dari puisi, dia jadinya dramatisasi puisi. Oh, ada bagiannya juga Ada bagian. ternyata. Kalau berangkat dari semacam esai, dia menjadi esai performatif. Kalau berangkat dari pengalaman ketubuhan, dia menjadi teater tubuh. Jadi banyak sumber teater, salah satunya teks drama yang menjadi pertunjukan drama. Oh, seperti itu. Teks drama. Bahkan puisi pun banyak jenisnya ya, bukan cuma musikalisasi puisi, bahkan ada drama puisi juga. Tapi penasaran. Tapi nanti setelah yang satu ini sih, ada yang mau ditanyain mengenain apa tadi, Bang? Bang Tovannya lagi nanti kita tanya. Boleh. Kata kan dia dari prodi senratasi kan kita pengen tahu nih apa aja sih kegiatannya. Betul, saya Senratasi seni, drama, tari, dan musik. musik. Yap. Nah, pasti ada tentang dramanya juga nih nanti, dan teaternya Vina. Betul. Apakah nanti akan ada drama sedikit atau tidak? Dari kita, abang-abang kita ini. Iya. Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi. Bagaimana? Ya, kita akan break dulu ya, nanti kita lanjutkan tentang tema kita nih, perkembangan teater dan antusias Gen Z terhadap seni teater. Dan pemirsa dan pendengar Arena di mana saja Anda berada, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi di obrolan budaya di hari ini masih dengan tema yang sama yaitu perkembangan teater dan antusias Gen Z terhadap seni teater. Iya, tadi kan sudah perkenalan ya Vina ya. Betul. Awal mengenai apa itu seni teater, mungkin awalnya sudah dari kapan, pembagiannya, perkembangannya ya kan. Sampai saat ini juga. Iya, dari Bang Iksan tadi ya. Berarti kita ke Bang Tovan Gustiawan ini dari dosen teater Prodi Sendra Tasik Unja. Dari Prodi Sendra Tasik ini sebenarnya apa sih yang dilakukan di prodi ini? Apakah isinya banyak Gen Z juga? Apakah Gen Z-nya tertarik nih ke prodi ini? Baik, banyak sekali sekarang anak muda yang senang dengan seni drama, Iya. tari dan musik ya. Dan kami datang ke Jambi ini tahun 2022 ya, Pak Iksan ya. Kami sering membuat karya setiap tahun itu paling tidak satu karya. Dan ketika kami datang ke Taman Budaya untuk membuat pertunjukan, antusias anak-anak untuk menonton juga banyak. Dan itu terakhir kami membuat pertunjukan selalu ramai kayak gitu. Dan itu membuat kami merasa senang dan bahagia sebagai orang yang baru datang ke Jambi dan membangun atmosfer di Jambi dan itu membuat kami merasa bahagia. Di Prodi Sendra Tasik kami punya banyak kegiatan dan kami punya satu komunitas untuk teater yaitu Kanti Becakap. Di situ kami berdialog kemudian berdiskusi tentang teater di luar mata kuliah. Lalu kami juga latihan, ada latihan rutin, kami latihan vokal, latihan olah tubuh, olah rasa dan segala macam. Selain itu sebenarnya kalau Sendra Tasik itu kan drama, tari dan musik. Iya. Nah, kalau kami memang konsentrasinya di drama, di situ ada juga tari,
lalu ada musik juga. Nah, kegiatannya untuk tari dan musik itu ada dosen lain yang mengampunya. Nah, kalau kami hanya mengampu Fokus masalah seni. di drama, ya, Dra- betul. Senda Tasik itu udah ada sejak tahun 2014, ya. Dan hari ini eh, di Sendera Tasik tidak hanya mahasiswa-mahasiswanya tidak hanya berkegiatan di kampus, tapi ikut terlibat di perlombaan, termasuk kalau kami punya kegiatan untuk Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oh. Nah, banyak sekali teman-teman dari Sendera Tasik yang mewakili untuk Provinsi Jambi. Salah satunya Ya. mungkin dari komunitas yang Abah sebutkan tadi. Betul. Karena ada cabang monolog, kemudian baca puisi, kemudian penulisan naskah, dan kebetulan itu memang apa ya, keahlian dari mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi sangat diuntungkan dan mereka bisa berperan aktif untuk tingkat nasional. Kalau komunitas Kanti Becakap tadi ya? Ya, betul, Kanti Itu Becakap. hanya fokus di seni teater saja atau seperti stand up comedy juga ada? Oke, untuk sampai saat ini saya belum masuk ke situ karena memang yang terlihat dari anak-anak dari angkatan baru, ya kami perlu menguatkan pondasi mereka untuk baik vokal, tubuh dan rasa mereka dulu. Nah, setelah itu mereka punya keberanian-keberanian lain, baru setelah drama baru mencoba apa namanya yang lain kayak gitu ya, Oh, stand up berarti fokus comedy. di Fokus dulu ya. teater. Karena kita perlu hal-hal dasar ya dalam apa ya dalam drama kayak gitu. Kembali stand up comedy. Dalam stand up comedy beda lagi kayak gitu. Nanti cara-cara tekniknya berbeda kayak gitu. Jadi kita fokus dulu menguatkan kemampuan mereka yang dasar, bagaimana kemampuan mereka apa ya, olah vokalnya harus bagus karena olah vokal di dalam panggung itu berbeda dan kita harus tahu kadar volumenya sejauh mana dan itu kan tanpa mic dan resonansinya bagaimana. Nah, itu harus dilihat. Kemudian bagaimana mereka bisa memakai mengolah rasa mereka kayak gitu dan mereka menggunakan perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, itu kami latih di situ supaya itu menjadi diksi-diksi tubuh mereka dan dipakai dalam panggung dan itu bisa digunakan mereka ketika acting kayak gitu. Kalau terkait anggotanya nih, Bang, apakah di situ anggotanya banyak dari Gen Z dan apakah juga itu hanya mahasiswa dari Universitas Jambi atau Dari bisa yang dari lain. umum gitu ya? Rekrutmen anggota gitu dari teman-teman yang lain mungkin atau mungkin dari sekolah juga bisa gitu, Bang. Iya. Oke, untuk sampai saat ini isinya adalah mahasiswa dan alumni. Oh, Mahasiswa dan alumni. Kami fokus dulu untuk mahasiswa ini. Nah, nanti ketika mahasiswa-mahasiswa ini sudah bagus ya, baru kami mungkin akan lebih lagi membawa teman-teman lain. Tapi kami punya kerja kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain dan biasanya kami juga kerjasama dan itu tidak menutup menutup kami untuk teman-teman dari luar datang kayak gitu. Ini yang menginisiasinya adalah Pak Iksan atau Bang Iksan ya. Ya, mungkin Bang Iksan ada tambahan. Komunitas ini kami dirikan sebagai wadah untuk teman-teman bisa berkreativitas di luar kelas, bahkan di luar kampus. Jadi ini sebenarnya memilih teater sebagai titik berangkat, nanti sampainya bisa menjelajahi kemungkinan-kemungkinan seni yang lain. Iya. Karena sekarang fokus kami lebih ke bentuk-bentuk kesenian teater terlebih dahulu, tapi membuka kemungkinan untuk kemungkinan pertunjukan yang lain. Berarti ini ya, Bang ya, seperti UKM ya? Komunitas independen. Oh, seperti itu. Berarti masih di lingkup kampus. Komunitas independen itu berdiri di luar instansi. Di luar instansi. Tapi saat ini anggotanya masih kampus ya? Iya. Masih membangun basisnya dari kampus. Kalau sejauh ini anggotanya itu kebanyakan dari Gen Z atau enggak nih, Bang?
Betul, dari Gen Z. Banyak Ya. dari Gen Z sampai sekarang. Bahkan yang alumni pun juga Ya alumni masih hitungannya Gen Z. Gen Z atau enggak? Kayaknya tuh Alumni beberapa masih 97, 97, ya Mas. Si Gen Z, ya. masih Gen Z masih bisa lah ya Pak. Bisa, ya, masih bisa diarahkan. Berarti antusiasnya gimana tuh? Dengan Gen Z ini kan terkadang mungkin ada yang gak tertarik dengan seni gitu atau tidak dipaksakan gitu untuk ngikut serta dalam komunitas ini. Kalau untuk generasi Z Iya. ini sebenarnya di Provinsi Jambi kami cukup bahagia ya, karena memang antusias dan minat remaja atau Gen Z untuk menyaksikan khususnya teater itu masih cukup besar animonya. Bahkan ada pertunjukan yang diselenggarakan oleh Taman Budaya selama 4 hari. Pertunjukan itu total penontonnya hampir 2.000 penonton dan mayoritasnya remaja, pelajar. Masih sangat banyak penikmatnya. Namun memang di seni teater kekurangannya pelakunya. Oh, pelakonnya Ya, main. jadi para senimannya itu masih golongan tua, milenial ke atas. Tapi Gen Z-nya tidak memposisikan diri sebagai pelaku, mereka sebagai penikmat. Penikmat ya penontonnya saja. Tapi ini sebagai ekosistem teater awal yang baik. Karena memang pertunjukan teater di Taman Budaya itu selalu ramai penonton. Selalu ramai sampai 2.000 penonton tadi. Dan itu sepertinya bekerja sama dengan ini ya Bang ya, sama pendidikan juga ya, sama sekolah. Ya, karena memang apresiasi drama itu biasanya ada mata pelajarannya di sekolah-sekolah. Sehingga sekolah juga mengambil momen untuk ujian anak-anaknya. Jadi semacam simbiosis mutualisme kayak itu, saling menguntungkan. Iya. Dan bahkan untuk pertunjukan teater yang menggunakan tiket tetap ramai penonton. Artinya minat, antusias Gen Z untuk pertunjukan teater masih cukup besar. Namun memang karena pengaruh media sosial, terutama media sosial yang menyediakan fitur video pendek, jadi Gen Z kita terbiasa dengan menonton video yang berdurasi pendek, dan jika ini membosankan, dia akan segera menggantinya. Di skip ya. Di swipe Ya. ganti. Padahal di teater, Ya. di menit-menit pertama itu kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menghibur. Karena di teater, akumulasi yang bisa menghibur. Jadi tidak bisa di menit-menit tertentu saja. Sedangkan Gen Z sudah terbiasa 1 menit pertama harus menghibur. Sedangkan di teater 1 menit pertama itu baru perkenalan. Betul. Itulah Iya. terkadang penonton-penonton yang terbiasa dengan mengkonsumsi media sosial terkadang tidak begitu betah dan membuat keributan di dalam gedung pertunjukan. Itu. Cenderung manja Gen Z itu. Jadi kemanja ya. Tapi Bang, sejauh ini kalau untuk latihan di komunitas Abang sendiri, apakah dibedakan untuk individunya? Mungkin mereka lebih cocoknya di monolog ataukah masih dengan teman-teman yang lain gitu? Sesuai minat dan bakat mereka lah gitu. Sampai sekarang kami mencoba mereka supaya tetap fokus pada menjadi aktor. Ya, atau drama. Ya, itu capaian kami. Nah, memang di Sendera Tasik ada pilihan untuk tugas akhir, itu bisa penciptaan atau pengkajian. Nah, kalau penciptaan itu membuat pertunjukan, dan pengkajian itu nanti membuat kajian, kayak gitu. Jadi kalau penciptaan selain membuat pementasan, mereka juga harus ujian kompre. Ya, jadi ada 2 ujian. Tapi kalau kajian hanya ujian skripsi, gitu. Nah, kalau kami, apa yang membedakan mereka, sebenarnya kami melihat kebutuhan mereka saja sih. Apa yang menjadi kebutuhan setiap aktor. Kalau si A kekurangannya adalah artikulasi, kami fokus pada latihan artikulasi. Karena kita biasanya melihat ya seperti guru pada umumnya ya, oh ini anaknya kurangnya ini, oh ini anak orangnya tidak bisa
berekspresi. Ini ada yang salah nih kayak gitu. Nah, kami mencoba melatih supaya dia bisa berekspresi. Kadang-kadang kan ada hal-hal tertentu yang membuat mereka merasa, aduh, aku masih malu atau masih apa kayak gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Nah, sedangkan menjadi aktor tidak boleh seperti itu. Tubuh itu bisa dipakai dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk sedih, ya kamu harus sedih. Untuk Kalau berekspresi ya ya. kamu senang, ketika kamu sedih, ya kamu tetap harus senang kayak gitu. Tubuh itu adalah instrumen utama kayak gitu. Jadi kami melihat kemampuan-kemampuan dari teman-teman ini supaya yang A harus pede mengejar yang B harus pede mengejar yang C, seperti itu. Jadi itu langkah-langkah kami. Karena kami percaya bahwa seni teater itu sangat berguna, Ya. terutama generasi muda, untuk menghadapi dunia. Jadi mereka bisa belajar public speaking, percaya diri di depan banyak orang, memahami karakter orang, memahami dunia melalui drama. Ya karena itulah kami membuka peluang kepada Gen Z sekalian yang tertarik ingin mengembangkan potensinya. Kami tunggu di komunitas Kanti Bercakap. Mantap. Komunitas langsung ditunggu. Bercakap. Langsung ditunggu. Vina mau di gabung? boleh. Masih Gen Z kok. Masih Gen Z. Cuman saya takut saya kurang berekspresi, Bang. Belum dilatih. Sudah terlatih. Oke. Dari tadi kita udah ngobrol panjang. Tentang Gen Z ya. Betul. Ikut andilnya dalam seni teater tadi gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya Vina seputar tentang Gen Z di perkembangannya juga ya. Oke. Dan antusiasnya tentu. Baik, pemirsa dan pendengar Arina di mana saja Anda berada, kita break dulu sesaat dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Cepatlah dikit mah, aku nak berkata. Kalau cuma soal betina, lebih baik emak kerja daripada nanti enak emak ikut gila.
bekato. Aku lagi di mabuk cinta, siang malam dah pejam mata. Kalau dah dapat mak, aku jadi gila. Oh mak, cepatlah dikit mak, aku nak bekato. Kalau cuma soal betina, lebih baik emak kerja daripada nanti nak emak itu gila. Oh mak, cepatlah dikit mak, aku kolabangan. Cuba pikir dulu nak, pakai apa minangnya. Jangan sampai kagina tak jual tanah payah. Kalau kau nak berbini, kau harus cari kerja. Jangan sampai kawin nanti tiap bulan ngukur mentaro. Yang aku idamkan mak sejak dari dulu, bidadari cantik mak, anaknya penghulu. Alangkah senangnya mak bila dia pendamping aku. Aku akan berjanji mak jadi toke labu kayu. Oh mak, cuba duduk di siko mak, aku nak bekato. Aku lagi di mabuk cinta, siang malam dah pejam mata. Kalau dah dapat mak, aku jadi gila. Oh mak, cepatlah dikit mak, aku kolabangan. Mak, oh mak, dayulah selamat naik. Lama kan aku dengan muda tu mak. Daripada emak sama kau, lebih baik emak yang laki. Ai mak ikut laki-laki, aku perlu. Wah. Kembali lagi di obrolan budaya di Perempat RRI Jambi, masih ngobrol mengenai seni teater bersama Abang Iksan. Isan dan Abang Topan. Iya. Dosen Universitas Jambi ya, Vina? Betul sekali. Masih ada yang mau ditanyain nih Bang, abang-abang berdua ya. Gimana sih Bang ngobrol-ngobrol mengenai teater? Nah, biasanya kalau kita mau menampilkan teater pasti ada tema yang mau dibawakan. Nah, gimana sih Bang terkait tema? Apakah tema yang ingin mereka sampaikan tuh ada maksud tersendiri? Misalnya nih Gen Z itu lebih cenderung melihat tema apa gitu. iya atau melihat keadaan lingkungan ataukah sedikit menyindir politik dan lain-lain. Boleh silakan dari Bang Topan atau Bang Ihsan. Kami dalam menciptakan teater, tema yang kami pilih itu kami ambil dari riset terlebih dahulu. Apa yang genting atau apa yang sedang hangat dibicarakan. Jika memang kami ingin pertunjukan ini ditonton sama Gen Z, Iya. kami
mulai melakukan riset apa yang sedang dibutuhkan atau digandrungi oleh Gen Z agar pertunjukan ini tidak berjarak dengan mereka. Sehingga mereka merasa, wah, pertunjukan ini sangat dekat dengan kehidupan kami. Jadi tema-tema itu akhirnya kami rancang dalam pertunjukan teater dan kemudian memang kami tujukan kepada Gen Z. Iya. Itu. Jadi awalnya kami melakukan riset kecil-kecilan terlebih dahulu. Begitu, Mbak. Berarti terkait isu sosial ya? Iya. Oh, begitu. Kalau dari Bang Tovan nih? Oke, kalau dari kami memang meneruskan dari Pak Ihsan, selain tema yang kami coba berikan kepada penonton itu adalah aspek visual yang mungkin tidak ada di film, seperti kostum, kemudian properti yang lebih menarik supaya anak-anak melihat bahwa wah, ini kami baru menonton di sini, kami baru menonton dan melihat di tempat ini, dan ini membuat mereka merasa bahwa aku pengen kesini lagi besok kayak gitu, aku pengen datang lagi ke tempat ini kayak gitu. Memang aspek visual itu penting untuk mendukung bagaimana supaya Gen Z itu tertarik untuk datang gitu. Berarti dari keseluruhan ini ya, Bang Tovan dan Bang Iksan, apa sih yang sebenarnya membuat Gen Z itu sangat antusias dengan seni teater? Karena kan tidak termakan zaman kan ya, buktinya sampai sekarang pun masih banyak penontonnya, pelakunya juga masih banyak tuh. Kalau kenapa seni teater masih bertahan sampai hari ini, karena memang pada hakikatnya seni teater fleksibel. Dia bisa menceritakan apapun, dia bisa mengangkat apapun ke atas panggung. Iya. Sehingga para penonton selalu disuguhkan pertunjukan yang terkadang baru dan unik dan mereka tidak pernah menyaksikan ini di tempat lain. Iya. Sehingga gedung pertunjukan masih memiliki daya tarik, terutama pada generasi Z sekarang ini. Betul, tapi mengenai teater tersebut, ada nggak sih Bang sejauh ini dukungan dari pemerintah terhadap industri teater lokal kita di Jambi? Kalau untuk dukungan pemerintah ada beberapa banyak program khususnya dari Taman Budaya yang memberikan bantuan dana produksi untuk Iya. kelompok-kelompok agar tetap produktif. Kami juga dari komunitas Kanti Becakap memang merupakan satu dari penerima hibahnya bantuan dari Taman Budaya untuk membuat pertunjukan yang berakar dari seni dan budaya lokal Jambi. Itu. Tapi untuk sejauh ini boleh disebutin dong Bang, apa bae teater yang udah pernah ditampilkan? Mulai dari mana nih? Dulu kami pertama ada Ladalu ya. Ladalu, lalu ada Ladalu itu berangkat dari mitos dari desa Kedotan. Kedotan. Ya. Kemudian ada Antusanke. Ya. Itu kritik atas sampah di sana. Itu kali yang Vina tonton. Pernah mengenai sindiran Nah, jadi itu aspek visual yang kami coba tampilkan, bagaimana mengkondisikan plastik yang warna-warni itu dibuat menarik dan kami menggunakan itu dengan pantomime. Kalau tema-tema yang selama ini dibawakan Bang, ada nggak sih tema yang mengangkat tentang Gen Z? Ya kami tergantung kebutuhan memang pasar penonton. Karya terakhir kami tentang Gen Z tentang bagaimana kepedulian atas lingkungan Ya. generasi muda menurun karena mereka hidup di dunia maya. Sehingga lingkungan yang ada di hadapan mereka ternyata kondisinya tidak baik-baik saja. Kami mulai memberikan kesadaran atau memberikan ilmu pengetahuan baru melalui tema-tema seperti itu. seperti itu. Satu pertanyaan, satu atau dua kali ya, Iya, Mas. menjelang kita closing ya Bang ya. Ngomong-ngomong mengenai pendidikan nih Bang, sejauh ini kalau untuk di dunia perkuliahan itu kan ada tuh sentra tasik sendiri, tapi kalau untuk di sekolah-sekolah menengah atas itu kan belum ada. Nah, apakah itu tuh efektif kalau seandainya memang mata pelajaran teater ini masuk ke dalam pelajaran mereka? Kurikulumnya ya? Kurikulum. Kalau di sekolah mungkin mata pelajaran bahasa Indonesia ada dramanya ya. Dan di sekolah juga ada eskul untuk teater. Nah, biasanya anak-anak
belajar banyak dari eskul. Betul. Saya juga dulu tahu tentang teater ya dari eskul juga, dan belajar untuk latihan dan segala macam juga karena dari eskul. Ya, walaupun mungkin gurunya hanya tahu teater saja dan tidak tahu secara detail dan secara ahli di situ ya, tapi mengenal teater tuh dari situ. Oke. Dari ekskul ternyata. Kalau misalnya sekolah-sekolah tuh kebanyakannya dari ekskul. Ekskul ya. Hmm. Berujung nanti ke komunitas ya seperti yang dibuat Ya, sekarang. biasanya dari eskul mereka ke komunitas, dan kalau mereka tertarik baru mereka akan kuliah di seni drama. Biasanya kayak gitu. Ya, itu biasanya karakternya dari situ. Masuk. Kan nanti masuk sampai jadi dosen bahkan ya. Bisa menjadi inspirasi juga. Iya. Satu lagi nih, untuk Bang Topan dan juga Bang Iksan. Dalam waktu dekat ini, apakah akan ada event atau penampilan teater? Entah dari komunitas atau dari universitasnya ya? Dalam waktu dekat ini, ya dalam siaran ini juga kami ingin menyampaikan bahwa para Gen Z dalam waktu dekat ini di Taman Budaya Jambi itu ada pertunjukan teater yang kami kelola Iya. yang berjudul Nata Sukma, sutradara Tatang R. Macan. Ini salah satu karya yang pernah dipentaskan di luar negeri, dan ini memiliki makna yang mendalam dan bisa menjadikan penambah wawasan untuk generasi muda. Iya. Jadi kami menghimbau kepada generasi Gen Z sekalian, jika ingin menambah wawasannya melalui seni teater, mari kami tunggu di Taman Budaya dalam pertunjukan teater Nata Sukma. Nata Sukma. Oke. Pernah ditampilkan di luar negeri? Betul. Ya. Oh, iya. Di mana di luar negeri? Ini karya yang terus berjalan. Sudah dipentaskan di Padang, Palembang, kemarin terakhir di Malaysia, Iya. dan sebentar lagi di Jambi, dan akan terus dibawa keliling untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada generasi muda. Generasi muda yang mendatang ya. Badis di hari ini. Ya, terakhir nih untuk Bang Iksan dan Bang Tovan, terkait masih tema kita perkembangan teater dan antusias Gen Z terhadap seni teater. Dari semua yang kita bincangkan, apa nih kesan dan pesan atau closing statement-nya untuk tema kita hari ini? Untuk Gen Z terutama ya. Pesan kami untuk Gen Z, seni teater itu adalah seni yang kaya akan pengetahuan yang baru. Maka dari itu, mari membuka ruang ke seni-seni teater untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di luar kelas. Mari Gen Z kita belajar banyak hal tentang dunia ini melalui seni teater. Kalau dari Bang Tovan sih ya? Untuk Gen Z, belajar teater berarti kalian belajar tentang kehidupan. Iya. Jadi sekarang ini ada banyak sekali peluang kerja di bidang teater yang mungkin orang-orang belum tahu dan orang-orang belum mengerti dan memahami. Jadi teater ini menjadi peluang untuk kalian menata masa depan. Begitu saja sih. Dan sepertinya kita ada banyak ngobrol nih Bang di hari ini mengenai seni teater. Ya kan kalau misalnya masih lanjut itu nggak bakal ada habisnya. Panjang ya. Panjang. Terkait seni ya. Oke. Terima kasih kepada Bapak atau Abang ya, Abang Topan dan juga Abang Isan di hari ini ya, kita udah ngobrol panjang kali lebar nih. Iya, baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, khususnya para pendengar Pro 4 RRI Jambi dan juga Pro 4 seluruh Nusantara yang menyaksikan dan juga mendengarkan obrolan produksi RRI Jambi. Terima kasih. Semoga para pendengar yang telah mendengarkan dan juga menyaksikan kita di hari ini ya, Dis ya. Iya. Bermanfaat. Dan saatnya saya Vina dan juga rekan saya Adis. pamit undur diri. Suara. Inggit diri dan undur suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.